Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masuk semua nggih? Baik, sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskannya atau mengulas materi yang telah kita pelajari, kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Kita membahas apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, kita minggu lalu membahas tentang apa? Iya, betul. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah ada 20. Yang pertama yaitu wujud. Wujud adalah artinya ada. Wujud artinya ada. Maksudnya apa? Maksudnya adanya alam semesta dan segala isinya pasti ada yang membuat. Yang membuat itu siapa? Yang membuat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada qidam. Qidam adalah terdahulu. Apa yang dimaksud dengan terdahulu itu? Yaitu sesuatu yang dibuat pasti ada yang membuat. Contoh, ada meja, pasti ada yang membuat dahulu, yaitu siapa? Tukang kayu. Begitu pula ada alam semesta dan seisinya, pasti ada yang menciptakan dahulu. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Apa maksud dari kekal? Karena sifat Allah tidak sama dengan manusia. Sifat-sifat Allah yaitu apa? Sifat-sifat Allah dari wujud sampai dengan mutakalliman itu adalah kekal. Ciptaan Allah berupa rasa buah-buahan dari dulu sampai sekarang sama. Maksudnya apa? Contohnya rasa pisang, rasa apel, jeruk, dan sebagainya. Itu jika ada perubahan disebabkan karena ada campuran tangan manusia. Selanjutnya yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi tidak sama dengan makhluknya. Maksudnya, manusia dapat membuat atau menciptakan sesuatu, tetapi masih ada ketergantungan kepada Allah. Karena tanpa dikaruniai akal pikiran yang cerdas, manusia tidak akan mampu. Ciptaannya juga berbeda dengan manusia. Ciptaannya manusia itu terbatas. Sedangkan kalau ciptaannya Allah itu tidak ada batasnya. Inilah yang menandakan bahwa Allah bersifat tidak sama dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Bisa berdiri sendiri di sini itu, pernahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta bantuan kepada manusia atau makhluk yang lain dalam menciptakan matahari, bulan, atau bintang-bintang? Jawabannya tentu tidak pernah, karena Allah lah maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu tanpa minta bantuan manusia, tanpa minta bantuan siapapun, Allah bisa sendiri. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah di sini dimaksudkan
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari satu, tentu keadaan dunia ini akan tidak menentu. Gini, ibarat sebuah mobil. Ibarat sebuah mobil, jika ada dua sopir, pasti akan membawa ketidaknyamanan penumpang. Karena apa? Karena sopir satu dan sopir yang lain tidak mungkin dapat menjalankan mobil secara bersamaan. Jika terpaksa, pastinya arah mobil tidak akan terarah. Allah hanya satu. Jika dua, maka pengaturan alam semesta dan seluruh isinya akan tidak beraturan. Jadi wahdaniyah, yaitu hanya satu. Allah hanya satu, tidak ada yang lainnya. Yang ketujuh, qudrah. Qudrah itu Allah Maha Kuasa. Kekuasaan manusia terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan kekuasaan Allah tidak akan pernah ada batasnya, tidak terbatas. Terbukti bahwa Allah lebih mampu mengatur alam semesta, mengatur perputaran siang dan malam dan sebagainya, di mana manusia tidak dapat menjangkau semua itu. Itulah sebabnya Allah Maha Kuasa. Yang kedelapan, iradah, Maha berkehendak. Jika manusia mempunyai kehendak atau keinginan, mungkin dapat dihalang oleh yang lain. Sedangkan jika Allah mempunyai kehendak, tidak mungkin dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Yang kesembilan, ilmu. Sifat Maha mengetahui Allah tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Tidak ada yang dapat menandingi Allah. Selanjutnya yang ke-10 ada hayat. Hayat adalah Maha hidup. Maksudnya apa? Semua yang ada di dunia ini akan mengalami akhir. Benda-benda angkasa akan mengalami kehancuran. Hewan dan tumbuh-tumbuhan akan mengalami kemusnahan. Dan manusia akan mengalami kematian. Itulah kenyataan hidup di dunia. Sedangkan yang membuat hidup adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sumber kehidupan yang tidak akan pernah mati. Yang selanjutnya ke-11 ada sama. Sama artinya mendengar. Yang dimaksud mendengar di sini adalah daya dengar manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang mampu mendengar suara orang lain secara langsung dengan jarak berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus meter. Jika ada, itu dikarenakan adanya alat bantu komunikasi seperti handphone, telepon itu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar suara-suara hambanya dan seluruh isi alam semesta dalam bentuk apapun dan dimanapun, karena Allah maha mendengar. Jadi kalau manusia itu mungkin bisa mendengar ya, atau dikarenakan dapat mendengar itu karena dikarenakan ada alat bantu komunikasi, yaitu seperti handphone, telepon itu ya. Sedangkan kalau Allah itu selalu mendengar suara-suara hambanya dimanapun dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya yang ke-12 basor. Basor maha melihat. Pada dasarnya manusia itu memiliki penglihatan terbatas. Jarak pandang manusia dapat diukur karena keterbatasannya dalam melihat. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah penglihatannya tidak akan pernah terbatas. Allah selalu melihat gerak-gerik hambanya dimanapun hambanya itu berada, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Penglihatan Allah itu tidak terhalang jarak yang jauh atau gedung bertingkat sekalipun.
Allah tetap dapat melihat siapa saja serta benda-benda apa saja di seluruh alam semesta, dikarenakan Allah adalah zat yang maha melihat. Yang ke-13 yaitu kalam. Bukti Allah bersifat kalam adalah adanya firman-firman dalam Al-Quran yang sudah pasti diyakini kebenarannya. Sedangkan manusia berbicara tidak selalu benar dan ada batasnya. Suatu saat manusia itu akan tidak mampu berbicara, yaitu pada pada waktu ajal menjemputnya. Bahkan ada kalanya disebabkan sakit yang membuat manusia tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Yang ke-14 ada Qadiron. Maha berkuasa. Kekuasaan Allah adalah merajai seluruh alam semesta dan kekuasaannya mengatur terus-menerus alam semesta dan seisinya. Coba pikirkan anak-anak, adakah manusia yang mampu berkuasa melebihi kekuasaan Allah? Jawabannya tentu tidak ada, karena hanya Allah yang maha berkuasa. Yang ke-15 Muridan maha berkehendak, sebagaimana sifat iradat bagi Allah, kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalanginya. Sedangkan kehendak atau keinginan manusia penuh dengan kendala, sehingga tidak sedikit manusia yang mengalami depresi yang mengakibatkan gangguan jiwa dan tidak waras. Karena apa? Karena keinginannya itu tidak terwujud. Selanjutnya yang ke-16 Aliman maha mengetahui. Allah adalah sumber ilmu dan pemberi ilmu. Pemberi ilmu kepada siapa? Kepada manusia. Kepandaian manusia terbatas, sedangkan kepandaian Allah tidak pernah terbatas, karena Allah lah yang maha mengetahui. Yang ke-17 Hayyan maha hidup. Semua yang ada di dunia ini akan mengalami akhir. Benda-benda angkasa akan mengalami kehancuran. Hewan, tumbuh-tumbuhan juga akan mengalami kemusnahan, dan manusia akan mengalami kematian. Itulah kenyataan hidup di dunia. Sedangkan yang membuat hidup adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sumber kehidupan, tidak akan pernah mati. Selanjutnya Sami'an, maha mendengar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengaran Allah itu tidak dapat dijangkau oleh semua makhluknya. Pendengaran manusia terbatas, manusia tidak mampu mendengar dengan jarak tertentu, sedangkan Allah selalu mampu mendengar baik yang nyata maupun yang gaib, tanpa terhalang ruang dan waktu. Selanjutnya yang ke-19 Basiron. Bukti kebenaran Allah bersifat Basiron sesuai dengan penjelasan pada sifat Basor bagi Allah, seperti pendengaran Allah yang tidak pernah terbatas, penglihatan Allah juga tidak pernah terbatas, baik dengan jarak dekat maupun jarak jauh. Yang terakhir, yang ke-20 yakni mutakalliman. Sebagaimana sifat kalam bagi Allah, Allah bersifat maha berfirman. Kepandaian manusia berbicara tidak akan mampu membandingi kalam Allah. Yang dikatakan manusia tidak selalu benar, sedangkan yang difirmankan oleh Allah selalu benar. Firman Allah tersebut terdapat dalam Al-Quran. Ya, itu anak-anak tadi pengertian
pengertian daripada maksud ya, maksud dari sifat-sifat wajib Allah yang ada 20 tadi, yang dari wujud sampai mutakallimah.